Oke, bisa kita mulai? Ya. Aman? Yuk, aman? Ya. Selamat siang teman-teman. Jadi terima kasih. Jadi siang hari ini saya selaku kuasa hukum dari Ibu Jessica Iskandar dan juga Pak Vincent Verha sudah memasukkan surat kepada Kabareskrim dan juga Bapak Karwasidik Bareskrim Polri berkaitan dengan permohonan perlindungan hukum. Kita meminta perlindungan hukum kepada Bapak Kabareskrim dan juga Bapak Karwasidik berkaitan dengan laporan polisi kita di Polda Metro. Sebagaimana diketahui, laporan polisi yang diterbitkan dan sudah dipanggil kepada terlapor Stephen tersebut, terlapor CSB tersebut, ya kan? Tetapi CSB Stephen tidak pernah datang di kepolisian. Dan ini yang kami sayangkan, kan begitu. Dan tetapi sebagaimana faktanya teman-teman juga melihat kuasa hukumnya pun bisa menggugat klien kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi ketika kliennya dia dipanggil di kepolisian tidak pernah menghadap. Sebagaimana juga kami sudah menemukan fakta ada 4 laporan polisi yang terbitnya di masing-masing tingkat Polda. Di Polda Bali ada 2 laporan, di Polda Metro ada 1 laporan, di Polda Jatim ada 1 laporan. Sebagaimana kita mendapatkan fakta juga, ya kan, terlapor CSB mangkir dari panggilan kepolisian. Sudah 2 kali panggilan polisi semua. Di sini maka kita mohon perlindungan hukum kepada Bapak Karwasidik Bareskrim agar dapat menindaklanjuti. Agar dalam hal ini kita menemukan kembali, kan begitu kan, dugaan-dugaan tindak pidana ini apakah terang dan semakin jelas, dan siapakah yang ada di belakangnya sehingga dia berani sekali membantarkan panggilan-panggilan tersebut. Nah, melalui permohonan perlindungan hukum ini, nah sudah kami ajukan, dan Ibu Jessica Iskandar juga, sebagaimana teman-teman juga bisa lihat di IG posting Instagramnya beliau, juga memohon perlindungan kepada Bapak Kapolri untuk mengatensi kasus tersebut. Dalam hal ini sebenarnya kita bukan hanya membabi buta mau membela klien, tidak, kan begitu. Kembali lagi kok, penegakan hukum pidana itu adalah pro justisia, demi keadilan. Dan kita pun di sini, kalaupun memang harusnya ya, lawyer lawan pun meyakini kliennya tidak bersalah, kan harusnya menghadap dulu di penyidik, menyampaikan materinya seperti apa, kan begitu. Tetapi kenapa panggilan polisi tidak pernah dihadiri, tidak pernah memenuhi panggilan tersebut? Tidak ada alasan itu. Nah, itu yang kami tidak tahu. Nanti boleh ditanyakan juga ke humas bersangkutan ya di setiap Polda, kan begitu. Karena setelah kami berkoordinasi, saya terakhir berkoordinasi dengan Kanit dan juga penyidik, disampaikan sudah 2 kali panggilan pun tidak ada kabar apapun dari terlapor CSB tersebut. Mungkin akan ada panggilan paksa. Harapan kami begitu. Sebagaimana kan sesuai kan dengan Perkap 12 tahun 2009 pasal 64. Seseorang yang dipanggil oleh kepolisian alternatif ya, saksi atau tersangka dapat diperintahkan untuk diperintah membawa apabila dia mangkir dari panggilan kepolisian, karena ini panggilan kepolisian gitu loh. Ini bukan panggilan sidang seperti perdata bisa diwakilkan pengacara. Kalau panggilan kepolisian memanggil seseorang yang bernama A begitu, dia harus menghadap di kepolisian, tidak ada alasan apapun. Bang, katanya 4 laporan ya? Betul, 4 laporan polisi. Jadi di sini akan saya rilis. Ya. Jadi gini ya. Jadi ada di sini laporan di Polda Jatim juga tertanggal 15 Juni. Saya masih blog di sini, padahal identitas korban ini sudah berhubungan dengan kita juga dengan inisial ES dengan kerugian dugaan sekitar 20 miliar lebih yang sudah dilaporkan di Polda Jatim, ya kan? Kemudian juga ada di Polda Bali. Ini berkaitan juga dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan berkaitan mobil juga dengan kerugian di sini 1,8 M. Ini korban lain, ini bukan korban klien kita nih. Dan di sini juga sama. Kan begitu. Ini atas nama Jessica Iskandar pelapornya sebagai korban dengan kerugian 9,8 M. Nah, kalau di total ini sudah mau 50 miliar ini. Kan begitu kan? Nah, sekarang ini di mana terlapor? Harusnya dia mengkonfirmasi dong. Kalau dia merasa dirinya tidak bersalah, hadirkan materi itu di hadapan penyidik. Bahwa memang sebagaimana dikatakan kuasa hukum lawan, ini adalah keperdataan lah, ini perjanjian. Kenapa kok dipanggil penyidik tidak berani menyampaikan materi itu kliennya? Kan begitu kan? Itu baru 3 bang, satu lagi laporan yang mana bang? Satu lagi yang berkaitan dengan surat kita itu, yang waktu kita mempropamkan Polda Bali. Kan begitu kan? Bang, mungkin LP 301. Siap. Jadi begini dia. Tolong dibantuin teman-teman.